Halo, perkenalkan, nama saya Kukuh Nugroho. Saya mahasiswa Informatika Angkatan 2017 di Universitas Kristen Duta Wacana. Di video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat Node MCU 32 terhubung dengan aplikasi Android menggunakan database Firebase. Mari langsung saja kita akan menengok untuk persiapan awalnya dulu. Oke, jadi untuk alat dan bahannya, yang pertama kita harus menyiapkan sebuah project board. Lalu kita menyiapkan satu buah Node MCU32, dua buah LED, satu buah sensor cahaya atau LDR, satu buah sensor ultrasonik atau HCSR 04, dua buah kabel male to female, dan 8 kabel male to male. Untuk rangkaian hasil jadinya sendiri nanti kira-kira seperti ini. Untuk aplikasinya sendiri ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah Firebase, yang kedua Arduino, dan yang ketiga adalah Android Studio. Mula-mula kita harus menyiapkan database Firebase terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka web dari Firebase. Lalu kita bisa mulai saja. Nantinya akan didapati tampilan seperti ini. Dan di sini karena saya sudah pernah membuat database menggunakan Firebase, jadi di sini terdapat 4 buah database saya. Nah, untuk memulai bagaimana cara membuat database Firebase, teman-teman bisa menggunakan add project. Lalu tinggal ketikkan saja nama projectnya, lalu continue lagi, select an account, pilih yang default account for Firebase, lalu kita create project. Jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik continue. Dan sekarang kita sudah berada di database kita. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah kita pergi ke setting, ke project setting, lalu dibuka service account, lalu pergi ke database secret, nah lalu nanti di sini teman-teman akan mendapati sebuah secret code. Nah, secret code ini nantinya digunakan di Arduino kita untuk melakukan autentikasi ke Firebase. Teman-teman bisa melakukan show di sini. Lalu nanti dengan secret code ini bisa di copy. Lalu selanjutnya kita ke database. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pergi ke bawah, lalu pilih yang real time database dan di sini kita create database. Lalu pilih yang start in test mode agar rulesnya di sini read through, write through, agar kita nanti bisa mengotak-atik databasenya. Nah, jika sudah nanti seperti ini bentuk database kosongannya. Nilai kedua yang teman-teman harus simpan yaitu adalah link yang berada di atas ini. Link ini nantinya akan merujuk ke database ini yang akan digunakan di Arduino nanti. Oke, dan sekarang kita akan membuat databasenya, yang mana nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan nilai dari input dan outputnya. Nah, teman-teman bisa langsung klik tambah di sini. Lalu kita akan buat node 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat child dari node itu sendiri. Nah, karena saya menggunakan 2 buah input dan 2 buah output, yang pertama saya berikan adalah LDR dengan value 0. Sudah, enter. Lalu kita klik tambah lagi di node 1. Yang kedua adalah distance untuk jaraknya. Yang ketiga adalah LED 1. LED 2. Oke, sekarang database ini sudah siap digunakan dan kita otak-atik. Selanjutnya kita akan membahas tentang
source code yang ada di Arduino-nya untuk dimasukkan ke ESP32-nya nanti. Nah, pertama kita harus mendefinisikan 3 buah library. Yang pertama adalah wifi.h untuk konektivitas ke wifi-nya. Yang kedua adalah HCSR04 untuk konektivitas dengan sensor ultrasoniknya. Dan yang ketiga adalah Firebase ESP32.h untuk konektivitas ke Firebase-nya. Berikutnya kita akan mendefinisikan Firebase Host dan Firebase Authentication, di mana Firebase Host ini adalah link yang saya minta untuk copy tadi, dan Firebase Authentication ini adalah untuk secret code-nya. Lalu kita mendefinisikan juga untuk Wi-Fi-nya, dan berikutnya kita melakukan penginisialisasian untuk sensor dan LED-nya, di mana ultrasonic distance sensor ini untuk sensor ultrasoniknya, yang mana saya menggunakan GPIO 22 untuk triggernya dan GPIO 23 untuk echo-nya. Selanjutnya LDR dengan GPIO 36, LED 1 di GPIO 2 dan LED 2 di GPIO 4. Lalu di sini kita melakukan penginisialisasian untuk Firebase datanya, path-nya, di mana path-nya yang saya tulis pertama kali tadi adalah node 1. Lalu di sini untuk menyimpan nilai dari sensor itu nanti. Selanjutnya di setup saya memulai dengan serial.begin, yang mana nantinya saya akan gunakan untuk memonitor. Lalu di sini kita mendefinisikan pin mode dari LDR dan LED. Lalu kita melakukan inisialisasi Wi-Fi. Lalu ini adalah penginisialisasian untuk sensor ultrasoniknya. Selanjutnya di fungsi loop, saya akan menjalankan kode program ini setiap setengah detik. Lalu karena yang pertama kali saya gunakan adalah sensor LDR atau sensor cahaya, ini adalah fungsi untuk mengambil nilai dari sensor cahaya tersebut dengan membandingkan nilai yang lama dengan yang baru. Jika terdapat sebuah perbedaan nilai, maka nilai tersebut akan dikirimkan ke database Firebase kita. Jika tidak, ya tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya yang di bawah ini adalah untuk distance-nya. Masih dengan logik yang sama. Jika terdapat perbedaan nilai sebelumnya dan yang sekarang, maka nilai tersebut akan di-upload ke Firebase. Selanjutnya, untuk dua fungsi yang di bawah ini adalah fungsi untuk mengambil nilai LED yang berada di Firebase. Karena nantinya, untuk mengetahui bahwa nilai lampu tersebut 1 atau 0, itu berasal dari nilai sensor yang kita kirimkan di sini. Karena begitu nilai tersebut nanti dikirimkan, data tersebut akan diolah di aplikasi Android kita, dan dari aplikasi Android itu nanti akan menentukan nilai dari lampu kita. Selanjutnya, init Wi-Fi. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan sebuah konektivitas ke Wi-Fi. Lalu selanjutnya, ini adalah fungsi untuk melakukan konektivitas ke Firebase-nya. Nah, sekarang kita masuk di bagian Android Studio-nya untuk aplikasi Android. Mula-mula kita harus memulai dengan mendesain tampilan dari Android tersebut, di mana di sini saya menggunakan layout relatif agar lebih mudah menempatkan dari komponen-komponen yang ada di sini. Saya di sini menempatkan 4 buah text view dan 2 buah toggle button, di mana nantinya 2 text view yang di atas ini adalah berfungsi untuk menyimpan atau menunjukkan nilai dari LDR dan nilai dari jarak atau sensor ultrasonik untuk memastikan apakah benar-benar terhubung atau tidak. Lalu 2 toggle button ini akan berubah nilainya sesuai dengan kondisi lampu saat itu, yang mana jika lampunya menyala, maka toggle dari button tersebut akan bertuliskan on. Selanjutnya kita pergi ke main activity.java-nya.
Nah, sebelum kita mulai, teman-teman mungkin seharusnya mengkonekkan dulu Android Studio ini ke Firebase-nya. Nah, saya akan memberitahu caranya yang lebih mudah. Karena saya sudah menghubungkan project ini dengan Firebase-nya, jadi saya akan menggunakan yang baru. Nah, caranya sangat mudah. Agar aplikasi ini nanti dapat terhubung ke Firebase, teman-teman bisa mengklik tools yang ada di atas, lalu klik Firebase. Nah, nanti di sebelah kanan sini akan muncul asisten atau bantuan dari Firebase. Teman-teman bisa memilih yang real-time database, lalu buka save and retrieve data. Nah, di sini sudah akan muncul langkah-langkah bagaimana mengkoneksikan project ini ke Firebase. Teman bisa dengan mengklik connect to Firebase sebagai permulaan. Nah, nantinya teman-teman akan dilempar ke website di mana nanti teman-teman diminta untuk memilih project mana, project Firebase mana yang akan digunakan sebagai database nantinya. Karena tadi kita membuat coba 1, maka kita akan mengkoneksikannya ke coba 1. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita tinggal klik connect. Jika berhasil, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengeceknya dengan membuka database yang tadi sudah kita buat, lalu kita refresh. Lalu kita klik project overview. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini jika sudah berhasil terkoneksi. Lalu kita kembali ke Android Studio. Nah, setelah berhasil melakukan koneksi dengan project di Firebase, teman-teman bisa melakukan update Gradle dengan mengklik add the real-time database to your apps, lalu klik accept change. Nah, jika sudah selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan centang hijau di sini. Baik, kita lanjut ke source code kita. Nah, mula-mula teman-teman harus mendefinisikan komponen-komponen yang sudah teman-teman buat tadi di desain, dimana nantinya komponen-komponen variabel ini digunakan untuk menyimpan ID yang nantinya akan diambil nilainya atau diubah-ubah. Selanjutnya string value LDR dan value jarak ini nantinya akan menyimpan nilai dari sensor LDR dan sensor jarak yang ada di Firebase. Lalu database reference ini digunakan untuk mengambil data dari Firebase itu. Selanjutnya kita mendefinisikan ID dari desain yang sudah kita buat tadi. Lalu ini adalah fungsi untuk pengambilan data dari database tersebut. Database reference Firebase database get instance get reference ini digunakan untuk mengambil referensi dari database yang ada di Firebase. Lalu selanjutnya kita menambahkan sebuah event, di mana event tersebut jika terjadi sebuah perubahan data maka akan menjalankan fungsi yang berada di dalamnya. Karena kita menggunakan real-time database, fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai dari LDR dan jarak yang berada dari Firebase, lalu kita men-setnya ke desain kita tadi, sehingga dari desain kita tadi akan ada nilai dari value LDR dan value jarak. Berikut adalah fungsi atau logic untuk menentukan nilai dari LED. Nah, di mana yang atas ini berfungsi untuk jarak, di mana jika jarak dari sensor tersebut kurang dari 10, maka button 1 akan diset true. Jika buttonnya true,
nilai dari LED 1 akan diset 1 menyala. Jika tidak, maka akan diset 0. Yang bawah berfungsi untuk LDR, dimana jika nilai dari LDR lebih dari 10, maka button 2 akan dicek true. Bila mana button 2 dicek true, maka LED 2 akan bernilai 1. Jika tidak, maka akan diset 0. Dan sekarang saya akan menunjukkan demonya seperti apa. Selamat melihat.